Oke, pekabaran yang patut dibagikan. Kita akan gunakan CIE Principle, yaitu Connect, Interpretation Question, Application Question, seperti biasa, ya. Dan yang pertama, connect, mengapa kita harus belajar akan pelajaran ini yang patut dibagikan, ya. Maka Anda tanyakan itu kepada anggota, ya, dan biarlah mereka menjawab. Ini adalah potensi jawaban, kemudian Anda bisa sebutkan beberapa keuntungan daripada pelajaran ini, mengapa pelajaran ini penting. Kita perlu mengenal pekabaran yang penting, ya. Banyak yang harus mengenal pekabaran masa kini, dan merindukan agar kita membagikan pekabaran berharga kepada orang lain. Kita mempunyai pekabaran khusus di akhir zaman, dan apa yang menjadi pekabaran kita yang terakhir, ya, dan sebagainya. Itu bisa berbagai macam-macam, ya, yang Anda rundingkan di kelas masing-masing, ya. Kemudian ayat inti, kita akan kembali lagi ke ayat inti, jadi kita tidak usah bacakan sekarang, ya, sebab kita akan bahas nanti di pelajarannya. Oke, interpretasi, ya, apakah yang Alkitab katakan tentang pelajaran ini? Oke, saya ringkas pelajaran ini dalam 3 bagian. Pertama, pekabaran masa kini, pekabaran di akhir zaman, dan amaran terakhir. Jadi ini inti daripada ketiga itu. Jadi lebih mudah daripada orang untuk ikuti, ya. Pekabaran masa kini, pekabaran di akhir zaman, pekabaran terakhir. Nah, pekabaran masa kini, Anda tanyakan apa yang dimaksudkan dengan pekabaran masa kini, ya. Jadi apa maksudnya? Jadi rundingkan dan mereka, apa maksudnya pekabaran masa kini? Kemudian jawabannya, ya. Kemudian bisa baca, karena itu aku senantiasa bermaksud memperingatkan kamu akan semuanya itu sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Nah, kata kebenaran yang telah kamu terima, ya, di dalam bahasa Inggris itu present truth, yaitu pekabaran masa kini, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pekabaran masa kini adalah pekabaran yang berlaku pada waktu pekabaran itu diberikan, ya. Jadi ini hal yang sangat penting untuk diketahui mereka, artinya anggota kita. Pekabaran yang berlaku pada saat pekabaran itu diberikan. Nah, bagian B, Tuhan selalu memberikan amaran sebelum malapetaka datang atau pekabaran tepat pada waktunya. Jadi Anda tanyakan berikan berbagai amaran atau pekabaran yang diberikan Tuhan pada waktunya. Ya, jadi tanyakan itu kepada anggota kelas, kemudian Anda bisa, artinya mereka katakan, oh, sebelum air bah, apa pekabarannya? Masuklah ke dalam bahtera. Kemudian sebelum kehancuran Sodom dan Gomora, apa pekabarannya? Tinggalkan Sodom dan Gomora. Sebelum Nineveh diperak-perandakan, apa kabarannya? Pertobatan, ya, harus bertobat. Pekabaran Musa, ya, tinggalkan Mesir, ya. Jadi setiap masa itu ada pekabaran masa kini, present truth, oke. Nah, ada yang kita harus ingat, mengapa Tuhan memberikan amaran. Berikanlah kesempatan mereka untuk memberikan tanggapan, dan Anda bisa baca, kemudian minta salah satu baca, misalnya Matius 24 ayat 44, supaya kita harus berjaga-jaga, ya. Kemudian Tuhan memberikan amaran sebab Dia kasih kepada kita. Kemudian sesuai dengan 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 13, Tuhan merindukan keselamatan dari semua orang supaya kita bisa bertobat dan datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan merindukan semua orang untuk selamat, walaupun tidak semua orang akan menerima kebenaran, tapi Tuhan rindu semuanya akan selamat. Kemudian D, pekabaran masa kini, setiap zaman, maksudnya ayat-ayat ini akan cocok sekali kapan saja diberikan. Misalnya Yohanes 3 ayat 16, kita semua tahu isinya, bukan? Ya, Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Barang siapa yang percaya akan aku, maka artinya akan mendapatkan hidup yang kekal. Itu kapan saja cocok, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, pekabaran pengharapan, ya. Janganlah dipilih hatimu, janganlah gelisah hatimu, ya, percayalah akan Allah dan percayalah kehendak-Ku juga, dan aku pergi menjadikan tempat bagimu. Itu selamanya cocok, ya. Tahun lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang, ya, apalagi kita misalnya mengalami berbagai macam malapetaka, jangan gelisah hatimu, ya. Jadi jangan khawatir, oke, itu cocok, ya, pekabaran masa kini. Kemudian Matius 13 ayat 37 sampai 43, pekabaran penghukuman, apa yang akan terjadi di masa depan, oke.
Kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17, kedatangan Yesus yang mati akan dibangkitkan lebih dahulu, ya, yang hidup akan diubahkan. Jadi ini adalah pekabaran masa kini yang cocok, ya, kapan saja, ya. Kemudian kita harus selalu ingat kembali bahwa Yesus adalah pusat rumah tangga kita, pusat pekabaran kita. Kita sudah singgung ini, ya. Anda bisa sebutkan kembali, ya. Oleh sebab kasihnya, dia memberikan Alkitab, dia memberikan hukumnya, dia jadi pengantara kita, dia datang ke dunia ini, mati dan bangkit untuk kita. Dia menyediakan surga untuk supaya kita hidup selamanya. Kemudian dia memberikan tanda kedatangan kedua kali. Dia akan datang kembali. Kenapa? Sebab kasihnya. Jadi Yesus adalah pusat dari pekabaran kita. Kemudian oleh sebab kita dijamah kasihnya, kita akan bertobat dan dibaptiskan. Kita akan taat kepadanya. Kita akan pelihara tubuh sesehat mungkin. Kita akan punya persekutuan dengan Tuhan, termasuk pemeliharaan hari Sabat. Kita akan rindu sebagai bagian, menjadi bagian daripada keluarga Allah. Kita akan kembali, kita akan kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita akan menerima Dia sebagai Juru Selamat. Jadi kita lihat bahwa kasih Tuhan, ya, Yesus Kristus, pusat pekabaran kita. Kemudian kita jangan lupa, oleh sebab kasihnya yang berkuasa, kita akan bertumbuh untuk memiliki akan tabiat Yesus dan sebagainya. Jadi kembali, Yesus adalah pusat pekabaran kita, itu adalah pekabaran masa kini. Ya. Namun, ada pekabaran di akhir zaman. Oke, apakah inti daripada buku Wahyu? Saudara-saudara sekalian, kita akan dapatkan, Anda bisa berikan, ya mulai daripada ke Wahyu 1 sampai kepada Wahyu 22. Mengenai masalah apa? Tentang kedatangan Yesus semuanya, ya. Apa misalnya Wahyu 1 ayat 7 Anda bisa kutip, ya, waktu Yesus datang bagaimana semua mata akan memandang, ya, akan melihat. Kemudian Wahyu 2 dan 3 itu tentang pekabaran untuk 7 jemaat, mengajak kepada apa? Pertobatan dan bersiap untuk kedatangan Tuhan, ya. Apalagi jemaat Laodikia, intinya, ya, adalah supaya siap untuk kedatangan Tuhan, ya. Anda bisa kutip misalnya Wahyu 3 ayat 20, ya, lihatlah aku berdiri di luar, di depan pintu untuk mengetuk dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Wahyu 5 sampai kepada 11 tentang pemeteraian sangkakala. Kemudian itu bicara tentang apa? Menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan, akan datangnya Tuhan. Kemudian Wahyu 14 sampai 16 akhir dunia ini tentang kedatangan Tuhan. Sampai kepada Wahyu 19, ya, ataupun juga Wahyu 20 ya tentang milenium. Oke, kemudian Wahyu 21, 22 tentang dunia baru, penuaian terakhir. Jadi kita bisa lihat semuanya itu berbicara tentang apa? Kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Jadi, nah sekarang kita lihat kepada pekabaran 3 malaikat itu sendiri yang merupakan pekabaran di akhir zaman. Oke? Biasanya saya minta orang untuk baca Alkitab, ya. Oke. Peggy, Joy ada enggak? Belum masuk. Wahyu 14. Belum masuk. Kalau gitu Peggy dengan Irma, ya. Oke. Ya, Peggy dulu. Wahyu 14 ayat 6 dan 7, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. Kemudian apa maksudnya dengan Injil yang kekal? Ini berbicara tentang Yesus Kristus, ya, yang telah datang ke dunia ini, dia hidup sebagai manusia, dan itu adalah apa namanya? Dia sudah bangkit, ya, dan dia akan datang kembali, ya. Jadi ini merupakan suatu Injil yang kekal yang kita harus selalu kabarkan dan kita ingat, ya, kabaran itu harus dikabarkan kepada siapa? Kita coba lihat lebih lanjut Wahyu kelanjutannya. Ya, untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa. Dan Oke. Terus? Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba penghakimannya. Oke. Jadi apa yang kita bisa lihat daripada pekabaran ini? Oke. Kemudian bagaimana kita memberikan kemuliaan, muliakan malah. Yang pertama bicara mengenai
kita berbicara tentang pekabaran itu kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Apa maksudnya? Adalah pekabaran global, ya, seluruh dunia. Jadi bukan hanya secara nasional. Anda perhatikan ada beberapa gereja yang hanya bekerja di dalam bidang yang hanya di tempat tertentu saja, pakai namanya juga hanya untuk sesuatu yang tertentu. Ya, kita punya pekabaran dan itulah sebabnya kita tidak menggunakan sistem congregational, oke? Hanya untuk jemaat saja, tetapi kita mempunyai satu sistem untuk pekabaran ke seluruh dunia, oke? Kemudian takutlah akan Allah, muliakanlah Dia. Apa yang bersama dengan memuliakan Dia? Memuliakan Tuhan berarti menghormati Dia dalam cara hidup kita, ya. Kalau kita lihat kepada 1 Korintus 10:31, apa yang dikatakan? Memuliakan Tuhan, ya. Baik kamu makan, baik kamu minum, ya. Apapun yang kamu buat, buatlah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Jadi ini bidang daripada pendeta Havelar, oke, mengabarkan tentang kesehatan. Jadi pekabaran kesehatan itu termasuk di dalam pekabaran yang pertama, oke, yaitu kita mengabarkan, ya, supaya orang mempunyai hidup yang sehat, ya. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, Anda ingat itu, bahwa tubuh kita adalah Ka'bah Roh Kudus, bait Allah. Baik. Ini juga pesan terakhir untuk manusia, hari penghakimannya telah datang, bukan akan datang, tetapi telah datang. Ini berbicara tentang pekabaran 1844, ya. Ini berbicara mengenai, ya, mulainya apa yang disebut masa pengadilan di surga, ya. Jadi masa penghakiman telah datang, oke. Kemudian lebih lanjut, Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. oke, dan kita mengetahui kalau bicara sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, dan laut, dan mata air, kita ingat dari 10 hukum Allah, hukum yang keberapa yang mengatakan Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut, dan mata air? Kita tahu adalah hukum yang keempat, ya. Jadi ini berbicara Sabat adalah bagian daripada pesan Tuhan di akhir zaman. Oke. Jadi takutlah akan Allah. Jadi inilah pekabaran yang kita harus kabarkan kepada dunia, ya. Nah, sekarang amaran di akhir zaman. Oke. Amaran di akhir zaman, kita coba lihat sekarang siapa? Irma boleh baca? Oke. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Wahyu 14 ayat 8. Oke. Dan apa yang dimaksudkan di situ dengan nafsu cabulnya itu berbicara tentang wine, artinya air anggur, ya. Itu kita tahu bahwa Babylon adalah merupakan suatu lambang daripada kebingungan, oke? Itulah sebabnya pekabaran malaikat yang kedua adalah keluar dari kebingungan dari berbagai macam gereja-gereja. Jadi keluar, ya, itulah sebabnya ada panggilan terakhir dalam Wahyu 18 ayat yang keempat. Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetakanya. Wahyu 18 ayat 4. Oke. Jadi pergilah kamu, ya. Ini hal yang menarik dalam bahasa Inggris, katakan come out of my people, ya, come out, keluarlah. Dulu Pak, terjemahan dalam bahasa Indonesia lama, ya, adalah keluarlah kamu, tetapi ini pergilah kamu, ya. Hai umatku, pergilah, ya. Yang maksudkan adalah untuk meninggalkan gereja-gereja yang mempunyai artinya pengaruh Babilonia. Baik. Nah, sekarang kita lihat kepada amaran yang terakhir lebih lanjut. Kita lihat dari juga daripada buku Wahyu pasal ini bukan Wahyu 18 ayat 4, ya. Ini apa? Jadi ini adalah Wahyu yang ke-14, ya, ayat yang ke-10. Boleh tolong baca? Ayat yang ke-10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring,
Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang. Ya, Oke. di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Oke, kembali itu ayatnya nanti saya perbaiki. Alright, kembali malaikat yang ketiga adalah berhubungan dengan tanda binatang, panggilan supaya kita semua laki-laki dan perempuan berdiri dengan satu komitmen yang penuh ya kepada Kristus. Ya. Jadi meninggalkan akan kehidupan yang lama, meninggalkan segala kebingungan, tetapi memiliki satu komitmen yang baru. Kemudian pelajaran kita juga menyebutkan tentang tanda ataupun karakteristik daripada jemaat yang sisa. Oke, Wahyu 12 ayat 17. 12 ayat 17 yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi penurutan akan segala hukum Allah, kemudian memiliki kesaksian Yesus. Dan kita tahu bahwa kesaksian Yesus sesuai dengan Wahyu 19 ayat 10 itu berbicara tentang roh nubuat. Oke, kemudian kita ingat juga dengan Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dengan demikian berbicara tentang umat di akhir zaman, ya, adalah umat yang ya mempunyai iman kepada Yesus menurut segala hukum Allah dan juga mempunyai kesaksian Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, poin yang terakhir daripada bagian ini adalah supaya kita menggunakan waktu terbaik untuk mengundang akan teman Anda dengan pekabaran ini. Kita coba lihat dari Wahyu 33, Yeremia 33 ayat 3 dan Mazmur 32 ayat 8. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mazmur 32 ayat 8, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Oke. Jadi ini dirunikan, bacakan di kelas, kemudian ditanyakan apa hal-hal yang tidak kau ketahui, ya. Artinya yang orang atau dunia tidak ketahui. Kita akan dapatkan bahwa banyak sekali orang yang sama sekali tidak mengetahui akan apa yang terjadi dengan kedatangan Yesus, kemudian banyak yang tidak ketahui tentang banyak yang ketahui tentang Yesus tetapi tidak tahu bahwa perlunya untuk hidup yang sehat, tentang pemeliharaan Sabat yang benar, kemudian juga kita harus mengajarkan akan jalan yang harus ditempuh oleh kita, ya. Tetapi ingat bahwa Yesus adalah sebagai pusat dari kita punya pekabaran. Kalau kita mengasihi Yesus, kita akan menurut akan kehendak Tuhan. Baik. Nah, sekarang kita harus ingat, ya, satu gereja yang dipanggil di akhir zaman, ya. Ini dalam bahasa Inggris, tapi saya sudah terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Boleh pendeta Havelar bacakan ini, ya. Satu gereja yang dipanggil di akhir zaman. Satu gereja yang dipanggil di akhir zaman, umat Mesias Advent hari ke-7 telah dipilih oleh Tuhan sebagai orang yang khusus, terpisah dari dunia. Dengan mengenal kebenaran besar, Dia telah memisahkan mereka dari tambang dunia dan menghubungkan mereka dengan dirinya. Dia telah menjadikan mereka wakil-wakilnya dan telah memanggil mereka untuk menjadi duta baginya dalam pekerjaan penyelamatan terakhir. Kekayaan kebenaran terbesar yang pernah dipercayakan kepada manusia, peringatan paling kusuk dan menakutkan yang pernah dikirim oleh Tuhan kepada manusia telah diserahkan kepada mereka untuk diberikan kepada dunia. Testimoni Jili 7 halaman 138. Wah, luar biasa ya. Gereja kita ini ya gereja yang khusus di akhir zaman diberikan untuk mengabarkan pekabaran ya yang khusus di akhir zaman. Nggak ada kelompok yang lain yang percayakan. Untuk itu kita coba lihat statistik ya. Ada 10.000 agama di seluruh dunia. Kristen adalah salah satu. Kristen ini. Dari Kristen ini ada berapa?
33.830 denominasi yang berbeda. Ya. Saya ulangi, 33.830 denominasi yang berbeda. Jadi Advent hari ke-7 adalah salah satu dari ini. Dan kepada yang satu ini, Tuhan berikan pekabaran khusus. Wah, luar biasa. Ya. Nah, sekarang, itu inti pekabaran. Kemudian pertanyaan yang masuk, oke, Edwin Edelweiss. Beliau ada? Oke. Ada, Sir. Pendeta ada. Oke. Jadi ini pertanyaannya. Ada pertanyaan, kapan hujan awal dan kapan hujan akhir? Apakah hujan awal membawa pekabaran malaikat pertama dan kedua, lalu hujan akhir membawa pekabaran malaikat ketiga? Atau ini berbeda konteks, jadi tidak ada hubungan dengan mohon penjelasan Pendeta JK atau Pendeta JF Manulang. Banyak versi yang berbeda, apakah ada hubungan dengan Sunday Law. Kemudian Saudara Morten yang ada di sini sekarang memberikan tanggapan, sesudah undang-undang hari Minggu akan menyusul hujan akhir. Tapi kayaknya pelajaran Surat Sabat Minggu ini tidak menyentil itu. Fokus di pekabaran malaikat pertama sesuai konteks ayat hafalan. Baik, Crash Object Lesson halaman 121. Ini jawaban saya, oke. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pantekosta adalah hujan awal, tetapi hujan akhir akan turun dengan lebih berkelimpahan. Kapan? Yaitu di akhir zaman. Oke. Jadi tempoh hari saya berikan ilustrasi sangat mudah untuk membedakan hujan awal dan hujan akhir di Kupang. Ya. Sebab seperti sekarang ini bulan November biasanya kering sekali waktu awal November, tetapi akhir November hujan turun. Nah, itulah hujan awal. Kemudian dengan hujan awal maka apa yang terjadi? Ya, tanah yang tadinya keras, kering, kerontang menjadi subur. Ya, orang mulai bisa menanam, bertumbuh, ya, mulai keluar bulirnya dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada hujan akhir, kira-kira bulan Maret dan sebagainya, maka apa yang terjadi? Jagung-jagung itu kosong. Ya. Jadi hujan akhir mematangkan akan ini jagung ini siap untuk dituai. Nah, dengan demikian untuk penuaian perlu hujan awal dan hujan akhir. Kapan hujan awal? Mulai dari Pantekosta. Kemudian sementara kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka akan ada satu masa ya yang di akhir zaman di mana hujan akhir akan dicurahkan, dan hujan akhir itulah yang menyebabkan orang siap untuk dituai. Oke. Nah, sekarang mungkin ada beberapa kutipan tambahan. Peggy boleh tolong baca ini? Pencurahan Roh Kudus pada masa para rasul adalah hujan awal dan hasilnya luar biasa. Tetapi hujan akhir akan lebih berkelimpahan. Testimonies volume 8 halaman 21. Pencurahan Roh Kudus pada masa para rasul adalah hujan awal dan hasilnya penuh kemuliaan. Tetapi hujan akhir akan lebih berlimpah. Joel 2 ayat 23. The Desire of Ages halaman 8 27. Oke, terima kasih. Kutipan berikut dari The Great Controversy 611, surah Pendeta Hafular, boleh tolong baca. Kontroversi halaman 611. Sementara hujan awal diberikan dalam pencurahan Roh Kudus pada permulaan dari Injil, telah menyebabkan bertumbuhnya benih yang berharga. Maka demikian juga dengan hujan akhir akan diberikan pada penutupan dari panen yang sedang masak. Oke, jadi ini adalah berbicara tentang akhir zaman, penutupan panen. Oke. Kemudian, nah sekarang oleh sebab saudara Edwin Edelweiss Thomas menanyakan tentang kapan saja pekabaran pertama, kedua, ketiga. Baik, inilah tulisan misi sesuai dari The Great Controversy halaman 611. Peragagahan Advent tahun 1840 sampai 1844 adalah manifestasi kemuliaan dari kuasa Allah. Pekabaran malaikat pertama telah dibawakan kepada semua pusat pengabaran Injil di dunia. Kalau gitu, kapankah pekabaran pertama itu diberikan?
1840 sampai 1844. Oke. Kemudian kita coba lihat pekabaran ketiga. Kok langsung ketiga ya. Oh, ini sebetulnya harus kedua, saudara-saudara. Pekabaran nanti saya perbaiki. Ya. Sementara pelayanan Yesus di bilik yang suci selesai, dia masuk ke bilik yang maha suci. 22 Oktober 1844, dia mengirimkan malaikat lain yang kuat dengan pekabaran ketiga ke seluruh dunia. Oh, oke. Ada sesuatu yang ketinggalan. Oke. Ada slide yang kelewat, Pendeta. Oh, ini terlewat. Oke, pekabaran malaikat kedua. Oke, The Great Controversy halaman 389. Pekabaran malaikat kedua dari Wahyu 14 pertama dikhotbahkan pada musim panas 1844. Oke? Itu pekabaran malaikat yang kedua. Pekabaran malaikat ketiga barulah ya waktu Yesus berpindah dari bilik yang suci ke yang maha suci. Dia mengirimkan malaikat lain yang kuat dengan pekabaran ketiga ke seluruh dunia. Early Writing halaman 254. Jadi, nah sekarang pekabaran malaikat, sekarang ini apa? Pekabaran malaikat ketiga merangkul pekabaran dari malaikat pertama dan kedua adalah pekabaran untuk sekarang ini. Jadi kalau begitu, ya ini Testimonies for the Church halaman 197. Jadi dengan demikian pekabaran sekarang ini adalah 1, 2, 3. Oke? Dengan demikian. Alright, kita coba lihat kronologi daripada final event ini. Anda lihat nomor 2 di situ, oke. Kemudian sesudah nomor 2 kan 1798, kemudian 1833 itu jatuhnya bintang-bintang, kemudian 1840 sampai 1844 Anda lihat di situ first angel message. Itu adalah malaikat yang pertama. Oke. Kemudian Anda lihat di 1844 di situ ada ditulis second angel's message, yaitu adalah pekabaran malaikat yang kedua. Kemudian dari 1844 third angel's message, ya. Dan dikatakan ada dikurung di situ embracing first and second. Artinya merangkul pekabaran pertama dan kedua, ya. Kemudian dia termasuk di dalamnya, ya. Anda lihat di situ 188, ya, Jela Conference itu adalah pekabaran righteousness by faith, ya, proclaim. Jadi dikabarkan tahun 1888. Oke, sampai sekarang ini. Jadi itu supaya kita dapat mengerti dengan jelas. Kemudian kapan Sunday Law dan Latter Rain? Kita lihat di situ sesudah Anda lihat nomor 6, oke, Sunday Law, oke, dan segera sesudah Sunday Law, ya, disebutkan oleh saudara Morten, ya, menyusul atau waktunya hampir berimpit, ya, adalah waktu Latter Rain, ya, waktu hujan akhir, ya, dan itu persis pada waktu itulah terjadi apa yang disebut short time of trouble, ya, masa kepicikan, tapi bukan kepicikan Yakub. Kepicikan Yakub itu adalah terjadi pada saat great time of troubles, ya, waktu pencurahan bala akhir. Tetapi ini sebelum penutupan pintu kasihan. Dan waktu itulah tanda binatang, kemudian ada berbagai macam tantangan yang akan dihadapi oleh umat Tuhan, ya, oleh masa aniaya waktu itu dan sebagainya. Sebelum pintu kasihan tertutup, ya. Tetapi sesudah pintu kasihan tertutup, kita akan mengalami aniaya di dalam bentuk yang lain. Kita dianiaya oleh sebab kita dipersalahkan atas semua bala yang datang kepada manusia. Alright. Oke, kita coba lihat lebih lanjut. Pertanyaan dari Herliana. Pertanyaan pelajaran Kamis mengenai sistem agama palsu dan keluar dari Babel.
Jika kita sudah berada di gereja yang percaya Trinitas dan Sabat dan Sikon dalam gereja tersebut tidak membangun dalam kerohanian kita, apa kita harus keluar dari gereja tersebut dan apakah gereja tersebut bisa dinamakan Babil? Mohon penjelasan. Ya. Saudari Herliana, Babil itu adalah istilah untuk ajaran. Ya. Artinya orang menjadi bingung oleh sebab ada ajaran yang benar dan ada yang salah. Dan Mrs. White selalu mengatakan bahwa gereja Masihi Advent ke-7 bukanlah Babel. Ya. Oh, itu jelas sekali. Banyak sekali kutipan di dalam Testimonies to the Ministers. Bukanlah Babel. Oke, gereja Advent. Tetapi, ya, siapakah gereja itu? Gereja itu adalah Anda sendiri. Ya. We are the church. Jadi kalau Anda tidak bertumbuh, ya, maka untuk bertumbuh, persekutuan dengan Tuhan dalam doa, mengambil waktu dengan firman-Nya senantiasa, bekerja bersama dengan Tuhan dalam jangkauan luar, Anda tumbuh dan gereja juga bertumbuh. Ya. Jadi jangan kita mengharapkan supaya ke gereja itu untuk bertumbuh, kita harus memberikan kontribusi untuk pertumbuhan gereja. Kehadiran Anda, ya, harus membuat suasana berbeda. Jadi suasana kasih, keramah tamahan, tunjukkan, ya, kemana kita pergi, kehadiran kita harus membuat, ya, suasana berbeda. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Dan kita lihat juga kadang-kadang suatu gereja, ya, mau mati, kemudian datang seorang yang baru, mungkin pendeta baru dan sebagainya, suasana jadi berbeda, ya, dan sebagainya. Jadi kehadiran kita yang penting. Jadi bukan gereja kita itu jadi Babel kalau kita tidak bertumbuh, tetapi kita yang suam-suam kita sebutkan, ya, akan menjadi bertumbuh. Ingat, kebutuhan gereja kita, ya, kita sebutlah gereja Laodikia, itu adalah 3 hal yang sangat penting sekali. Apa itu? Kita ingat kita perlu emas yang teruji, dan itu adalah, ya, iman yang teruji dengan menghasilkan akan kasih. Ya. Yang kedua kita butuhkan adalah pakaian jubah putih, dan itu adalah kebenaran Yesus. Yang ketiga adalah pencelak mata, itu adalah Roh Kudus yang menyebabkan kita membedakan antara benar dan salah. Jadi kita harus banyak berdoa, dan anak dara yang bodoh itu sama seperti anak dara yang pintar. Tahu Alkitab, menanti kedatangan Tuhan, sama-sama semua tidur, tetapi apa bedanya? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus saja yang bedanya. Dan kehadiran Roh Kudus kita bisa mohonkan kepada Tuhan dengan penyerahan yang penuh. Oke? Pertanyaan dari Yoce Retor. Apa gereja Masihi Advent ke-7 satu-satunya dipercayakan membawa amaran terakhir bagi dunia yang akan binasa? Selasa bagian bawah. Bagaimana dengan semangatnya para pengkhotbah, pembicara kerohanian di denominasi yang lain akhir-akhir ini? Mereka masuk kategori apa? Terima kasih. Ini satu hal yang bagus sekali, Saudara Yoce Retor. Oke, ya, kita tahu, ya, pekabaran Tuhan itu adalah sesuatu perkara yang berkembang. Ya, kita coba lihat. Masa kegelapan dalam tahun 1400 masih masa kegelapan. Kemudian muncullah kelompok Waldenses. Apa yang mereka reformasikan? Bible, Alkitab. Ya, mereka dikejar-kejar. Mungkin ada yang pernah ke Waldenses village di mana itu? Di utara Italia. Ya, kami pernah naik ke sana, pergi masuk ke gua tempat persembunyian mereka. Ada sekolah mereka, masih ada sekarang. Sekolah tempat mereka melatih orang untuk baca Alkitab dan sebagainya. Mereka dikejar-kejar. Tempat penganiayaan mereka luar biasa sekali. Ya. Banyak yang mati. Ya. Oke, sekarang apa yang terjadi sesudah reformasi yang dibuat oleh Waldenses tentang Alkitab? John Huss, ya. Dia siap sampai mati untuk apa? Penurutan kepada Tuhan. Sampai sekarang ada tubuhnya itu di Praha. Ya. Dia mengajarkan tentang apa? Obedience. Martin Luther, faith, itu kasih karunia, iman kepada kasih karunia Tuhan. Itulah yang dikabarkan, kebenaran hanya oleh sebab kasih karunia. Calvin mengajarkan pertumbuhan.
Anabaptis, baptisan dengan selam. Wesley, kesucian. Miller, second coming. End time message, ya, yaitu umat yang terakhir sekarang ini adalah Sabat dan commandments, ya, penurutan. Jadi bukan hanya iman saja. Nah, banyak orang yang hanya tetap di baptisan, ya, atau pengikut Calvin, ya, pertumbuhan. Bagus sekali pekabaran para reform, ya. Ya, kita ingat misalnya kelompok dari siapa namanya itu, Pendeta Stephen Tong, oke? Berbicara tentang pertumbuhan, bagus. Namun jangan hanya sampai di situ saja, ya. Makanya saya berikan jawaban kepada Stephen Tong oleh sebab dia mengatakan bahwa kita itu adalah gereja bidat, oke? Kemudian banyak yang hanya dengan iman saja seperti Martin Luther. Tetapi apa yang kita harus buat? Kita coba lihat ayatnya di sini. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kita harus artinya harus bertumbuh terus. Jadi setiap gereja ada kebenarannya. Gereja Katolik misalnya, ya ada kebenarannya. Kita bicara tentang Trinitas, ya ada persamaan walaupun Trinitas kita berbeda dengan gereja Katolik. Saya sebutkan waktu membahas tentang anti Trinitas, kita punya Trinitas berbeda, ya. Sebab Trinitas daripada Katolik itu mengatakan bahwa Yesus itu datangnya dari Allah Bapa, oke? Tetapi Trinitas kita sesuai dengan tulisan Mrs. White, Yesus tidak pernah diciptakan, ya. Yesus itu sudah ada, ya. Dari semula, tidak pernah ada satu masa di mana Yesus itu tidak ada, ya. Jadi kita punya Trinitas bukan berasal dari gereja Katolik, tetapi konsep daripada Trinitas, ya, kita bisa lihat juga adanya persamaan dari kita dengan Katolik. Jadi setiap gereja ada kebenarannya, ya. Makin lama makin cerah, makin bertambah terang. Nah, saudara-saudara sekalian, kita punya terang, namun sering, ya, kita dalam keadaan suam-suam, ya, suam-suam. Kadang-kadang gereja lain lebih semangat dari kita, ya. Tetapi kita mempunyai terang. Saya diundang untuk berbicara tempoh hari dengan Ibu Peggy, kita diundang oleh gereja apa namanya? Gereja Bethel Indonesia, ya. Iya, GBI. BSI. Gereja Bethel Indonesia itu yang dari Bapak Titus. Kita diundang dan memberikan mereka retreat, ya. Saya sendiri khotbah di gerejanya sudah berapa kali, oke? Jadi kita mempunyai sesuatu yang kita bisa bagikan, saudara-saudara. Jadi masalahnya kita sering suam-suam, kenapa? Ya, kita sudah cukup baik. Kita merasa benar, padahal kita, ya, sama seperti orang yang merasa berpakaian tetapi telanjang. Kita merasa kaya padahal miskin. Kenapa? Sebab kita termasuk disebut umat yang sisa, umat yang menurut hukum Allah, mempunyai karunia roh nubuat, namun sering kita sudah makin lama makin dingin, suam-suam. Itulah soalnya kita perlu dibangunkan. Jadi ini sebetulnya COVID-19 harus menjadi apa namanya itu, menjadi wake up call, ya. Kita dibangunkan menyadari bahwa bayangkan tanda-tanda luar biasa ini tentang kedatangan Tuhan, ya, bahwa masa apa namanya akhir zaman banyak sekali masalah, termasuk masalah penyakit, ya, sampar yang dikatakan oleh Alkitab ternyata betul-betul terjadi. Jadi ini semua harus membangkitkan kita untuk hidup, untuk bangun, ya, saudara-saudara. Oke. Jadi kalau tanya gereja yang lain, ya ada juga kebenarannya, ya, tetapi, ya, kita harus membawa mereka untuk mengenal kebenaran yang lebih lanjut. Makanya pekabaran di akhir zaman termasuk adalah keluarlah kamu, hai umatku dari Babel. Baik, pertanyaan daripada saudara Safrida. Bagaimana pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14 mengidentifikasikan esensi daripada gereja Mahasiswa Advent hari ke-7? Ya, ya, pertama oleh sebab yang mengabarkan kabar Wahyu pasal 14 adalah pekabaran daripada gereja Mahasiswa ke-7 adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Kita yang mengabarkan.
Roh nubuat mengabarkan. Kemudian kita mempunyai penjelasan yang sangat jelas tentang pekabaran Wahyu 14. Ya. Jadi itulah yang kita kabarkan. Dan sekarang pekabaran daripada malaikat ketiga itu sudah mencakup kepada 1 dan 2, dan itu keseluruhan yang menyiapkan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kita coba lihat akan tanda-tanda yang lain daripada umat yang disebut umat yang sisa. Apakah gereja masih yang ke-7 termasuk di situ atau tidak? Yaitu tandanya iman kepada Yesus, ya kita percaya pada iman kepada Yesus. Menurut segala hukum Allah, ya kita mengajarkan menurut segala hukum Allah. Mempunyai roh nubuat, kita kita percaya kita dipimpin oleh seorang nabi yang punya roh nubuat. Kemudian timbulnya juga sesudah tahun 798, oke, sesuai dengan bimbingan daripada Alkitab. Kemudian kita bisa melihat bahwa kita mengabarkan di akhir zaman pekabaran 3 malaikat. Ya. Jadi itu semua menunjukkan bagaimana kita mempunyai, kita diidentifikasikan sebagai umat yang mempunyai pekabaran Wahyu pasal 14. Baik, pertanyaan ini saya rasa kurang jelas. Yang berikut dari saudara yang sama, Safrida. Pikirkan tentang hari Sabat dan pentingnya apa yang diwakilinya. Sepertinya kita lihat pekan ini pekabaran yang terdapat di dalamnya sangat penting sehingga Allah memerintahkan agar kita memisahkan 1/7 daripada kehidupan kita untuk mengingat Dia sebagai pencipta dan penebus kita. Juga tidak seperti gunung suci atau gunung atau kota suci, kita tidak harus pergi ke sana untuk beribadah. Setiap pekan sekitar 1000 mil per jam setidaknya di dekat Khalistiwa, Sabat datang kepada kita. Bagaimana kebenaran ini juga membantu kita memahami pentingnya hari itu dan apakah yang ditunjukkannya. Ya. Maksudnya Sabat itu datang kepada kita, apakah kita tidak perlu menunggu, tetapi kita itu Sabat itu datang kepada kita oleh sebab setiap 1000 mil per jam, ya sedikitnya dekat Khalistiwa, jadi Sabat itu datang sendiri. Apakah itu yang dimaksudkan? Ya, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas ialah bahwa kita mengetahui bahwa weekly cycle, ya Mrs. White sebutkan berulang-ulang, ya, yang menjadi tanda bahwa hari Sabat itu adalah sesuatu yang kita harus sucikan adalah bahwa weekly cycle tidak pernah berubah. Ya. Jadi oleh sebab weekly cycle tidak pernah berubah dari zaman dahulu sampai sekarang dan dibuktikan juga oleh orang-orang Yahudi. Sekarang ini mereka tetap peliharakan hari Sabat, hari yang ke-7. Maka itulah sebabnya kita mengikuti akan weekly cycle, yaitu lingkaran minggu yang tidak pernah berubah, bahwa kita bisa berbakti pada hari yang ke-7 di mana saja kita berada. Ya. Ya, yang berada di tempat tersebut. Jadi saya tidak tahu ini menjawab pertanyaan, kalau kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Baik. Baik, ada yang mau tambahkan pertanyaan seperti sini, ada sebutkan question. Ya. Ini kok mendadak jadi menghilang saya punya ini. Oke. Oke. Secara mendadak hilang. Oke, anyway, saya mungkin ada yang mau menambahkan pertanyaan rupanya dari Puling. Oke. Edmund Situmorang. Apakah Tuhan tidak memiliki gereja yang hidup? Dia memiliki sebuah gereja, tapi gereja yang militan, bukan gereja yang sudah menang. Sangat disayangkan bahwa ada anggota yang cacat, ada lalang di tengah gandum, meskipun ada kejahatan di gereja dan akan sampai akhir dunia. Gereja di zaman akhir ini adalah untuk menjadi terang dunia dan tercemar dan dihancurkan oleh dosa.
Gereja ini yang lemah dan cacat perlu ditegur, diperingatkan dan dinasehati adalah satu-satunya objek di bumi di mana Kristus memberikan perhatian tertingginya. Oke, terima kasih. Ini adalah untuk tambahan. Yang lain ucapan terima kasih. Saya lihat masih ada pertanyaan yang ditanyakan tadi. Tetapi kok saya punya ini jadi tertutup, dia punya screen. Oke, mungkin saya bacakan saja. Pekabaran patut dibagikan. Ini kalau tidak salah dari satu saudara yang lain, ya. Pekabaran harus dibagikan adalah judul pelajaran Sekolah Sahabat minggu ini. Secara materi, pelajaran ini telah berulang-ulang dibagikan dengan perkembangan teknologi di bidang mensos, ya, internet akan lebih mudah untuk disebarkan dan dibagikan pendistribusiannya. Pertanyaan, kenapa hasilnya tidak seperti yang diharapkan? Oke. Jadi itu pertanyaannya, kenapa pekabaran, artinya mengapa hasilnya tidak seperti yang diharapkan? Saudara-saudara sekalian, ya, kita mengetahui bahwa kita merindukan supaya pekabaran dikabarkan kemana-mana dan kita selalu kabarkan. Ya. Namun kalau hasil itu adalah urusan daripada orang dengan Tuhan, hubungan antara seseorang dengan Tuhan. Tetapi mungkin saja hasil itu tidak bisa diharapkan oleh sebab pertama, kita sendiri mempunyai kelemahan. Ya. Itulah sebabnya kita harus banyak berdoa. Salah satu yang kita pernah bahas ialah doa untuk jiwa-jiwa menolong kita untuk melihat dosa kita. Pada saat Yosua coba mengalahkan Ai, tetapi tidak berhasil, mereka justru lari pontang-panting, maka apa yang terjadi ialah, ya, ia datang kepada Tuhan dan berdoa. Kemudian Tuhan katakan, ya, bangkitlah, ya, bangkitlah. Orang Israel sudah berdosa. Jadi dengan doa kita bisa mengenal bahwa mungkin oleh sebab dosa kita maka kita gagal. Jadi kelemahan kita bisa menjadi penghalang bagi orang untuk datang kepada Tuhan. Ya, itu harus kita ingat. Tetapi mungkin juga akan kelemahan daripada orang lain, atau mungkin juga oleh sebab orang tersebut, ya, tidak memberikan sambutan kepada Roh Tuhan. Atau mungkin kita bekerja di daerah yang termasuk kering, di mana banyak sekali orang yang mempunyai pengaruh kepada sekularisme. Sekarang ini adalah satu masa yang disebut post-modern mind. Ya. Jadi orang mempunyai pikiran pasca modern. Ya. Dan dalam pasca modern, ya, ada hubungan dengan modern mind. Ya. Kadang-kadang memikirkan lebih banyak kepada masalah materi, jadi kadang-kadang tidak terpengaruh dengan, artinya tidak terjamah oleh sebab masalah kerohanian. Namun, ya, ada baiknya kadang-kadang mereka terpengaruh oleh relationship. Ya. Jadi kalau kita cukup ramah tamah, kita baik kepada orang lain, ya, dalam hubungan kasih sayang, menyebabkan orang tertarik. Ya. Jadi itu kadang-kadang lebih berkuasa daripada doktrin itu sendiri. Ya. Jadi kita punya pekabaran yang layak untuk dikabarkan, tetapi kalau kita tidak memiliki kasih dalam keluarga, ya, dalam kasih dalam jemaat, itu pun mempengaruhi akan kelemahan di dalam kuasa mengabarkan tersebut. Ya. Jadi itulah sebabnya kembali saya katakan bahwa pekabaran yang terakhir yang harus dikabarkan di samping poin-poin secara doktrin tadi, di dalam buku Christ of the Creation halaman 415 dikatakan, ya, the last message of his merciful light, ya, the last message to be given to the world is the revelation of his character of love. Jadi pernyataan, ya,
tabiatnya yang penuh dengan kasih, itulah pekabaran kita yang terakhir yang harus dikabarkan. Ya. Jadi itulah pekabaran yang harus dikabarkan. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa hidup kita harus sejalan dengan pekabaran kita. Di samping kenyataan bahwa orang harus, artinya orang yang menerima kebenaran adalah orang yang memberikan sambutan kepada Roh Tuhan, yang mencari kebenaran. Dan Roh Kudus ya akan dicurahkan di mana orang akan lebih peka kepada firman Tuhan, ya. Dan kita akan mempunyai kuasa yang lebih besar untuk mengabarkan, ya. Jadi semua faktor-faktor tersebut ya adalah hal yang penting supaya kita dapat lebih berhasil di dalam penarikan jiwa. Oke. Pendeta? Saya sudah jawab semua pertanyaan yang sudah masuk sekarang. Oleh sebab waktu ditambah selama masih ada pertanyaan. Oke. Sampai 90 menit dalam hal ini. Sekarang masih di sana masih 7.55. Jadi sampai 8.30 ya. 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 Pendeta? Sampai 8.30. Kalau sesudah 8.30, artinya pada jam 8.30 kita akan berhenti, masih ada pertanyaan atau tidak. Ya. Tetapi kalau misalnya pertanyaan sudah dijawab semua sebelum itu, maka kita sudah boleh juga berhenti. Oke? Pendeta, ini ada pertanyaan di chat, ada beberapa. Tapi saya bacakan yang di chat, supaya kedengaran suara yang ada di Zoom ini. Ada yang mau bertanya langsung? Ya, saya punya ada di chat. Mungkin saya terlalu cepat. Maaf ya. Pak Edi Lukas mau bicara langsung. Ya, saya jelaskan aja. Silakan. Pertanyaan saya terlalu cepat ditulis. Kan tadi hari penghakimannya telah datang dan pendeta menyebutkan itu menyebutkan tentang 1844. Sedangkan buku Wahyu ini ditulis tahun 100 Masehi, antara 100 Masehi. Itu bagaimana bisa disebutkan untuk 1844? Ya, oleh sebab itu ditulis tahun 98 sesudah Masehi, ya, buku Wahyu, ya, oleh Yohanes. Dia berbicara tentang nubuatan, ya, nubuatan, dan dia lihat ya dalam nubuatan ya apa yang akan terjadi, ya, dan apa yang akan terjadi dengan adanya pekabaran 3 malaikat. Jadi dia memandang kepada ke depan, ya. Kalau misalnya itu bukan nubuatan, misalnya dalam Wahyu 1 sudah dikatakan, lihatlah, artinya Yesus datang ya di awan-awan dan semua mata akan memandang dia, misalnya Wahyu 1 ayat 7. Yesus belum datang pada waktu itu. Tetapi ini berbicara tentang apa? Ke depan, ya. Masa yang akan datang akan terjadi. Jadi nubuatan jadi yang akan terjadi, dan termasuk nubuatan daripada pekabaran 3 malaikat yang akan terjadi ya sebelum berakhirnya dunia ini. Oke? Apakah itu menjawab? Alright, sudah menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada pendeta di chat dari Thomas Malau. Apakah masih ada Pak Thomas Malau? Ya, pertanyaannya, Pendeta JK, kalau melihat zaman sekarang ini, apakah kita sekarang ini sudah memasuki pekabaran malaikat pertama? Terima kasih. Oh, kita sudah sedang di dalam malaikat yang ketiga. Ya. Dan saya sudah jelaskan tadi, malaikat pertama itu dimulainya itu 1840 sampai 1844. Malaikat kedua itu adalah 1844. Kemudian malaikat ketiga itu adalah 1844 sampai sekarang, dan merangkul pekabaran 1 dan 2. Itulah sebabnya kita kabarkan 1, 2, 3. Sekaranglah yang sudah dikabarkan. Oke. Oke. Baik. Ada lagi yang jelas, yang belum jelas? Pertanyaan yang dicari dari Pak Edmund Situmorang sudah tadi ya, Pendeta ya? Yang Tuhan memiliki sebuah gereja sejak hari itu, tadi kayaknya sudah ya. Baik. Iya, ya. Lemparkan kepada saudara-saudara yang ada di Zoom, ada yang mau bertanya, atau ada yang mau menambahkan, silakan. Saya bisa bertanya ya, mau bertanya. Dengan Pak Pulo Lasman Simanjuntak. Selamat hari Sabat, saya Lasman Simanjuntak dari Jemaat Jatinegara.
Ya, Pak Pendeta, saya langsung mau kesimpulan Pak Pendeta ya. Dalam rangka misi penginjilan, khususnya kami di care group, dan di wilayah 7. Judulnya adalah pekabaran yang patut dibagikan. Tadi pendeta sudah jelaskan pekabaran-pekabaran apa yang dibagikan. Antara lain adalah kedatangan Yesus kedua kali, kemudian ketika kita dibagi pekabaran, yaitu kita memperoleh keselamatan, hidup yang kekal. Semua orang katanya harus selamat. Namun begini Pak Pendeta, saya mau tanya khusus terfokus tentang kedatangan Tuhan untuk generasi milenial. 80% gereja kita adalah anggota-anggota anak muda. Kemudian care group kami, baik di wilayah 7 juga adalah juga anak-anak muda. Pertanyaan saya adalah, bagaimana cara kita menjelaskan tentang ini kepada generasi milenial? Generasi milenial ini cerdas, mereka maunya instan, ya, maunya mereka siap saji, ya. Di tengah teknologi revolusi industri 4.0 dengan IT yang sangat luar biasa, bagaimana kita menjelaskan tentang kedatangan Tuhan, ya? Pendeta Misra kemarin berkhotbah di gereja kami. Dia mengatakan bahwa, oh virus corona ini, nanti ada virus corona, Tuhan mau datang, ya. Tuhan mau datang, pasti akan datang. Padahal masalah virus ini bukan hal baru. Tahun 1916, tahun 32, waktu itu sudah ada virus Spanyol, banyak korban 5 juta orang, gitu ya. Tapi Tuhan tidak datang. Bahwa supaya generasi milenial ini tidak menganggap bahwa kedatangan Tuhan itu hoax, bahwa kedatangan Tuhan itu mitos atau kedatangan Tuhan itu gosip, ya. Bagaimana cara kita menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana mengenai kedatangan Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Jadi yang ditanyakannya itu adalah mengenai masalah waktunya. Apa begitu? Ya, waktu kedatangan Tuhan. Gini Pak Pendeta, dari generasi milenial ini sasaran kita menginjilan, bahasa-bahasa yang sederhana kita bisa gunakan. Misalnya begini Pendeta, satu kesimpulan kita memberikan berita kedatangan Tuhan, ya. Kita budayakan dalam nyanyian, dalam doa, dalam percakapan kita. Namun yang saya melakukan penelitian kecil-kecilan di wilayah 7 kami di Jatinegara, ya, wilayah 7, jarang sekali anak-anak muda sekarang menyanyikan lagu-lagu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini saya lihat langsung, padahal dulu kalau tahun 70-an, 60-an, zaman mungkin pendeta Kuntarak muda, ya, kita tahu bagaimana suara nubuatan dulu, bernyanyi tentang kedatangan Tuhan, bagaimana khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan. Sementara sekarang ini jarang sekali itu dikumandangkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah kita, termasuk di KKR atau di care group tentang kedatangan Tuhan ini. Karena inilah pekabaran kita harus kita bagikan. Kita kan punya tugas khusus di sini gitu pendeta, supaya generasi milenial ini juga bisa kita jangkau. Mereka juga jangan menganggap bahwa ini cerita yang dongeng atau mitos atau hoax gitu loh. Bahwa ini pasti gitu loh. Makasih Pak Pendeta. Oke, terima kasih. Baik, memang generasi milenial dengan sini adalah sesuatu perkara yang merupakan suatu tantangan untuk kita, ya. Tetapi dalam setiap masa, ya, kita akan selalu ada orang muda yang selalu mempertanyakan akan hal ini. Tetapi kalau 80% dari anggota kita itu adalah orang muda, itu adalah contoh yang positif sekali, ya, bahwa banyak orang muda yang merindukan untuk mencari kebenaran, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat positif. Kemudian satu perkara yang sangat penting ialah bahwa setiap orang memerlukan akan juru selamat. Jadi penekanan kepada mereka ialah bahwa memang hidup kita itu adalah satu hidup yang tidak pasti, ya. Walaupun banyaknya kemajuan teknologi dan sebagainya, maka kita dapatkan bahwa hidup itu justru adalah tidak pasti. Coba bisa bayangkan, minggu yang lalu saja berapa orang yang meninggal, ya, oleh sebab COVID, ya. Orang-orang yang kita kenal, ya, itu meninggal, menunjukkan perlunya kita bergantung kepada Tuhan dan penekanan kepada mereka, ya, ialah bahwa oleh sebab ini sudah dinubuatkan di dalam Alkitab, ya, tentang bala sampar, ya. Betul, ya. Itu sudah pernah terjadi tahun 1918, ya. Namun ini adalah sesuatu perkara yang juga, ya, terjadi sekarang ini dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Kita tidak tahu kan berapa juta yang akan meninggal, oke? Ya. Jadi ini kembali adalah satu kegenapan, ya. Betul, gunung itu artinya gempa bumi itu sudah pernah terjadi dulu, ya. Tetapi makin lama frekuensinya itu makin lama makin banyak.
betul peperangan itu pernah ada juga 2000 tahun yang lalu, tetapi sekarang keterlibatan peperangan itu adalah jauh lebih banyak. Ya, selalu ada hal-hal yang seperti Perang Dunia Pertama, Kedua itu makin lama yang terlibat itu adalah jumlah yang banyak dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Jadi hal-hal semua ini terjadi, kenapa? Ya, kita melihat bahwa ini semua adalah merupakan suatu kegenapan daripada nubuatan. Jadi kalau mereka itu senang, artinya dengan teknologi dan sebagainya, kembali. Teknologi itu semuanya adalah merupakan satu kegenapan juga daripada nubuatan. Sebab kalau kita bisa sebutkan, ya kita tahulah 10 tahun yang lalu, ya belum ada WA, belum ada Zoom gini, ya hanya dalam waktu 10 tahun ini saja begitu banyak sekali kemajuan. Jadi dan satu hal yang sangat positif ialah bahwa pekabaran itu juga disebarkan dengan teknologi sekarang ini. Dengan demikian menyebabkan lebih banyak orang yang bisa mengenal akan Tuhan. Ya. Jadi dengan teknologi, ya seorang bisa berkhotbah ya di satu tempat, ya kemudian langsung terdengar, ya bisa di mana-mana. Ya. Pengikut Zoom kita saja di sini bukan hanya orang Indonesia, ya, tetapi seperti Helen dari Boston, ya, kemudian yang lain ada dari California dan sebagainya. Jadi kita bisa lihat pekabaran itu bisa dikabarkan kemana-mana. Jadi semua itu pun adalah kegenapan. Kenapa Yesus masih belum datang? Ialah oleh sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan suatu pertobatan. Ya. Jadi kembali berikan artinya 2 Petrus 3, ya. Ayat-ayat di sana mengatakan bahwa Tuhan itu tidak berlambatan untuk kedatangannya, ya, tetapi oleh sebab Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk ya betul-betul bertobat. Sebab Tuhan mau supaya kita itu ya mempunyai supaya kita semua itu diselamatkan, tetapi Tuhan juga mempunyai suatu batas ya akan kesabaran dalam arti untuk kebaikan manusia sendiri, maka kalau orang sudah memang menolak sama sekali akan dihapuskan. Tetapi segi moral saja bisa bicara tentang moral, oke? Suasana sekarang ini ya, misalnya tentang perkawinan sejenis itu tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang dulu ya. Tetapi sekarang ini dengan timbulnya homoseksual, lesbian, kemudian perkawinan sejenis dan sebagainya yang diakui oleh puluhan negara sekarang ini, ya. Jadi orang-orang sejenis bisa kawin itu menunjukkan kembali kepada tanda-tanda. Jadi sampaikanlah bahwa semua ini adalah tanda-tanda yang tadinya tidak ada. Waktu kita masih muda mana pernah pikirkan ada perkawinan satu jenis, oke? Tetapi ini sekarang sudah tergenapi. Ya, jadi dengan melihat kegenapan kita bisa melihat menunjukkan bahwa inilah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ya tandanya. Tetapi di Tuhan itu ya di pandangan Tuhan, Tuhan itu tidak di bawah kurun waktu. Ya. Untuk kita yang kita rasa lama, Tuhan itu ya 1 hari itu sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Sebab tidak ada di dalam kurun waktu. Ya. Tetapi untuk kita, mengapa kita ada kesempatan? Biarlah kita, apalagi orang-orang muda, gunakan kesempatan ini dan sebaik-baiknya untuk mengabarkan. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan. Oke. Baik, Pendeta. Ada lagi, masih ada waktu kalau kalau kita sampai ke 9:38. Di chat Oke. ada beberapa yang bertanya, Pendeta. Tapi saya mau, apakah masih ada orangnya Pak Edmund, kemudian Pak Roli Simamora? Apakah masih ada? Tolong di-unmute kalau ada. Pak Roli Simamora? Atau Pak Edmund? Baik. Kalau Ya. tidak ada? Sedikit. Ya. Oh, Saya Pak cuma ada Edmund. pertanyaan. Ya, Halo dari pagi. Edmund Situmorang. silakan Pak. Bagaimana? Ini kan ya ada tulisan nubuat mengenai proklamasi pekabaran malaikat pertama dan kedua dan ketiga itu adalah yang paling penting. Dibilang Pak Edmund mungkin signalnya kurang bagus. Suaranya tidak kedengaran ya? Iya, suaranya hilang. Saya hanya lihat wajahnya yang ganteng. Ya, hilang suaranya, Pak, hilang. Suaranya hilang. Kalau begitu sambil menunggu Pak Edmund, boleh tadi Pak Lodi Surentu ya mau bertanya? Ya,
Saya tidak tahu apakah ini pertanyaan atau tambahan. Yang jelas di lambang daripada gereja kita adalah yang tadinya itu ada 3 malaikat yang sementara terbang. Yang sekarang seperti roh, tetapi intinya adalah pekabaran 3 malaikat. Saya setuju dengan penyampaian seorang penanya sebelumnya, bahwa sebenarnya ini adalah nafas. Ini adalah inti pekabaran yang menjadi tanggung jawab daripada organisasi gereja kita. Kita sudah memilih gambaran lambang 3 malaikat untuk memberikan pekabaran, dan ini yang kita sedang bahas ini. Intinya yang saya mau katakan ketika saya memahami, sebab saya coba membaca ini beberapa kali, saya memahami intinya sebenarnya adalah bagaimana kebenaran Sabat itu yang harus ditinggikan. Apakah benar pendeta seperti itu? Yang jelas seperti tertuang di ayat yang pekabaran malaikat pertama. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Yang pertama dibilang, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Nah, di sini saya menarik kesimpulan bahwa takutlah akan Allah, sembahlah Dia. Kapan umat-umat Tuhan atau manusia yang diciptakan sebagai makhluk termulia dari semua ciptaan Tuhan menyembah Tuhan, berhenti dari segala pekerjaan yang dia laksanakan adalah pada hari Sabat. Nah, sehubungan dengan telah tiba penghakimannya, saya setuju bahwa ini dimulai atau sampai pada pekabaran ini tadi pendeta katakan 1840 sampai 1844. Saya setuju kalau dia telah tiba saat penghakiman yang oleh organisasi gereja kita meyakini bahwa penghakiman pemeriksaan sudah dimulai sejak tahun 1844. Nah, kalau di ayat yang kedua sudah rubuh. Babel kota besar itu yang telah memabukkan dengan bangsa dan segalanya adalah ajaran-ajaran yang sesat. Yang kalau kita mau tarik sebenarnya pemutarbalikan terhadap fakta kebenaran Sabat. Ini yang saya tanggap. Makanya saya mohon diluruskan oleh pendeta. Saya masih tetap melihat di situ adalah Sabat, pekabaran Sabat. Dan sampai kepada yang ketiga. Bahkan ancaman dibilang dia akan jikalau menyembah binatang dan patungnya itu menerima tanda pada dahinya, dia akan dikatakan, dia akan minum dari cawan murka Allah. Tetap saya masih melihat di sini juga tentang Sabat. Jangan sampai kita menyembah Sabat buatan manusia. Apakah saya salah di sini? Tetapi intinya di sini, saya melihat bahwa Sabat adalah merupakan inti dari pekabaran gereja kita. Pekabaran 3 malaikat yang kita sanjung. Saya mohon diluruskan konsep ini. Terima kasih, pendeta. Terima kasih. Baik. Kalau tentang simbol, ya kita masing-masing mengetahui bahwa simbol dulu dengan 3 malaikat itu ya belum resmi sebenarnya. Akhirnya diresmikan pada saat pendeta Robert Falkenberg ya meminta untuk ada satu logo ya yang cocok sesuai dengan pekabaran kita, maka akhirnya diambillah logo seperti yang kita pakai sekarang ini. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, inti daripada pekabaran disebutkan adalah Sabat. Ya, saya ingin sebutkan bahwa yang dikabarkan adalah Injil yang kekal. Ya, yang pertama, oke. Jadi ini berbicara tentang Yesus, ya, tentang kebenaran Yesus, ya, kasih Yesus, ya. Jadi ini yang sering kita lupa dengan hanya kita menekankan kepada Sabat. Sabat penting, ya. Tetapi kita harus mengabarkan kabar Injil yang kekal, yaitu keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Kemudian, pekabaran yang pertama, ya,
itu tentang muliakan Allah dan juga takut, ya. Kemudian disebutkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan mata air, ya. Jadi di situ termasuk, ya, Sabat adalah benar, tetapi jangan lupa memuliakan Tuhan itu adalah dengan, ya, makanan, minuman, ya. Jadi pekabaran kesehatan itu masuk di situ, ya. Jadi makanan, artinya pekabaran kesehatan, ya, tidak bisa kita lalaikan, ya. Kemudian makanya dengan pekabaran kesehatan yang kita miliki, kita dikenal sebagai umat yang umurnya paling panjang di dunia ini sebenarnya kalau kita ikuti prinsip hidup sehat. Tetapi banyak orang yang tidak peduli, ya, akhirnya ya mati lebih cepat, walaupun sebetulnya masih lebih lama juga dibandingkan dengan masyarakat umum yang makan apa saja. Tetapi kalau yang betul-betul memiliki pola hidup sehat itu bisa di atas 100 tahun umur kita. Oke. Baik. Kemudian berbicara tentang pekabaran yang malaikat yang kedua itu tentang ataupun yang ketiga, supaya kita keluar dari ajaran-ajaran yang membingungkan. Ajaran yang membingungkan itu salah satu adalah Sabat, tetapi bukan hanya sekedar Sabat. Baptisan juga bisa membingungkan, pasti banyak orang yang katakan bahwa sekarang dipercik saja sudah cukup, ya. Kemudian masalah makanan juga bisa membingungkan, sebab ada yang mengajarkan kita boleh makan apa saja, ya. Jadi Babil itu bukan hanya sekedar Sabat, ya, tetapi semua ajaran yang berhubungan dengan hal yang menyimpang daripada Alkitab, yang menyebabkan orang jadi bingung. Oke, jadi oleh sebab ada benernya dan ada salahnya. Itulah sebabnya kita diajak, ya, untuk keluar dari Babel, ya. Demikian juga dengan malaikat kedua dan ketiga. Jadi kembali kita harus kabarkan pekabaran 3 malaikat, ya, yaitu 1, 2, 3. Kita kabarkan di situ mencakup Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan. Yesus adalah juru selamat kita. Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kebenaran kita hanya oleh sebab kasih karunia Tuhan, yang mengajak kita juga untuk mempunyai kehidupan yang menurut Tuhan, ya, dan termasuk faktor menurut dari segi kesehatan, dari segi kerohanian, dari segi praktek kehidupan yang lainnya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab bahwa itu adalah keseluruhan. Ya, baik Pendeta, ada Pendeta Rindu Hutopea, raise hand. Silakan Pendeta Rindu, selamat Sabat. Salam, selamat Sabat. Jadi saya hari Sabat ini saya selalu ada 2 laptop ini tadi. Jadi ada interaktif. Gimana Pendeta Hutopea, ada yang mau ditambahkan? Ya, saya terima kasih Sir. Luar biasa ya. Yang saya mau rasakan sekarang, beban yang saya rasakan sekarang sebagai Direktur SSCP adalah pertama, bagaimana sarannya untuk membangun satu spirit karena Laodikia sekarang, kita mesti akui Laodikia, tapi bagaimana membangun satu spirit ini supaya betul-betul bangkit lah ya. Saya sudah coba bikin diri sekolah sahabat, bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Ya. Jadi ini fakta dalam gereja kita ini, kedatangan dari ini sekolah sahabat itu yang pertama. Yang kedua, masuknya, ya, dalam perbaktian di gereja kita itu sekarang sudah masuk nyanyian-nyanyian, ya, nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan di luar sana, ya. Saya sering beberapa kali menonton TV atau Hope Channel dari Afrika Selatan. Mereka itu kelihatannya masih kepada seperti kita tahun 70-an 80-an gitu. Dan hasilnya kita lihat itu banyak sekali baptisannya, banyak yang bertobat. Nah, kita sekarang ini, ya, gereja kita kalau nyanyian pujian spesial itu sudah masuk nyanyiannya. Bukan lagi, sementara buku nyanyian yang baru itu sekarang sudah sampai 500 sekian, tapi itu tidak dinyanyikan. Nah, ini sekarang jadi pertanyaan, apakah gereja kita yang masih memiliki ciri khas perbaktian, spirit of worship itu ada, tapi sudah masuk nyanyian-nyanyian yang apa? Di gereja kita. Ini bagaimana sarannya share kepada kita ini. Saya sebagai yang bertanggung jawab dalam perbaktian juga daripada itu. Pertama, membangun spirit of worship. Ya, roh itu betul-betul supaya membara. Penginjilan supaya membara. Kita sekarang ini tidak bisa apa, tapi kita bikin interaktif on Bible study. Tadi, ya, hari ini saya lihat lebih banyak di sini yang hadir.
Tadi di interaktif pakai Zoom itu hanya 96 orang. Jadi lebih banyak sih daripada di interaktif Bible Study tersebut. Nah ini saya lihat ini. Jadi lebih menarik diskusi begini daripada ya tadi itu pelajaran Alkitab ini. Tolong Sir dibantu saya bagaimana membangun spirit itu, karena jangan seperti Laodikia. Yang kedua, bagaimana kita membatasi perbaktian kita itu masih murni. Saya bertemu dengan beberapa orang, dikatakan, kenapa sekarang ini gereja Advent tidak menyanyikan lagi angkat, nafiri, dan bunyikanlah. Dulu, mereka katakan, kalau saya mendengar, ini bukan Advent. Ya, bukan Advent. Dia katakan, kalau saya mendengarkan bulu roma saya berdiri. Kenapa sekarang Advent tidak nyanyikan itu lagi, katanya. Nah, saya pun, ini hal. Oke, itu aja mungkin saya tambahkan, dibantu saya untuk bisa membangun kerohanian, supaya penuh semangat, jangan seperti Laodikia. Terima kasih, Sir, sarannya. Oke, terima kasih. Sering kita berusaha untuk memajukan, ya, tetapi kita sering berusaha dari buah-buahnya. Saya coba ambil ini, ya, kebetulan ini yang saya bisa ambil dari sini. Saya anggap ini pohonnya, ini carangnya. Oke. Jadi sering kita berusaha di carang supaya berbuah. Datang sekolah Sabat tepat waktu. Oke. Kemudian dia harus belajar, kemudian dia harus terlibat dalam penginjilan, ya. Jadi kita berusaha di cabang ini. Harus setia hari Sabat, harus bayar perpuluhan, ada lain kata harus vegetarian. Oke. Jadi banyak orang yang berusaha di cabang, ya. Dan kalau kita berusaha di cabang, ya, maka itu akan gagal sebab dia tidak ada koneksi dengan pokok anggur. Oke. Jadi kalau begitu, maka kita harus mengusahakan untuk pokok anggurnya, ya, yang bergantung kepada pokok anggur. Nah, untuk mengadakan hubungan dengan pokok anggur, ya, maka seorang harus menyadari akan kebutuhannya, ya, kemudian bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Jadi bergantung kepada Tuhan sepenuhnya itulah yang termasuk di dalam bidang, ya, bersekutu dengan Tuhan, ya, hubungan dengan Tuhan, dan senangnya di dalam merenungkan akan sabda Tuhan, membaca firman Tuhan, ya. Jadi semua itu akan menghasilkan, ya, kebangunan rohani, ya. Jadi akan menghasilkan segala kegiatan-kegiatan bersaksi, tidak perlu harus dorong-dorong, membawa, artinya menolong untuk proyek pembangunan gereja itu tidak perlu harus dibujuk-bujuk, tetapi orang akan dengan senang dia membantu, ya, membantu panti asuhan, ya, dengan sukarela. Kenapa, ya? Oleh sebab sukacita di dalam memberi, oleh sebab ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kadang-kadang sering kita berusaha di carang untuk menghasilkan buah, sementara kita tidak berusaha membawa orang untuk mempunyai suatu kebangunan rohani. Ya, kebangunan rohani adalah hasil persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk itu perlunya diajak untuk bersama-sama. Ya, saya rasa sudah banyak usaha-usaha yang baik sekarang, seperti Uni Barat mempunyai minggu sembahyang jam 5 pagi katanya 17 minggu, ya. Betul, ya. Betul. 17 minggu. 17 minggu. Oke, jadi pagi-pagi jam 5. Ya, pagi-pagi jam 5. Saya pernah ceritakan bagaimana orang-orang di Shenyang, ya, Shenyang Tiongkok itu, ya, jam 4.30, ya, kumpulan minta doa setiap pagi, ya, anggota-anggota datang, ya, dan sampai jam 7. Dan apa hasilnya? Luar biasa, ya. Gereja yang tadinya kumpulan tadinya 10 orang sekarang bisa 5.000 dan mempunyai cabang 137 cabang, ya. Dan 170 cabang itu adalah gereja-gereja yang gede-gede yang saya pernah kunjungi, 8 saja yang saya sempat bisa kunjungi, ya, dalam satu Sabat. Jadi itu semua adalah sebab mereka banyak berdoa, bersekutu dengan Tuhan, ya, maka Roh Tuhan bekerja dan menghasilkan
ini ya, Amin. kerjaan besar. Saya lihat ini Roli Simamora ini angkat tangan. Enggak, tunggu. Ini Johnson Sitorus dulu. Pak Johnson Sitorus, mana? Angkat tangan. Terima kasih, Sir. Terima kasih. Pak Johnson. Oke, kembali. Ya, selamat malam Pendeta. Terima kasih atas. Ya, selamat malam. Bagaimana Ellen? Baik-baik Pendeta. Baik-baik Pendeta. Saya mau bertanya Pendeta. Jadi memang gereja kita, umat yang sisa, dan sepanjang sejarah umat yang sisa itu kan nggak banyak. Dan kita pun sekarang ya mungkin sekitar 23 juta out of 7 billion. Jadi memang sangat sedikit. Dan kelihatannya ya memang tidak akan banyak. Nah, apakah dengan terus kita menginjil, dunia yang 7 miliar ini akan bergabung ke gereja kita atau tidak? Kalau baca umat yang sisa ini memang nggak banyak, Pendeta. Nah, kalau begitu apakah kita harus berhenti untuk tidak menginjil? Karena memang tidak akan banyak yang bergabung. Atau tetap menginjil walaupun mereka nggak gabung, yang penting pekabaran sudah disampaikan. Ada juga anggapan sekarang ini, yang penting bukan baptisan, yang penting kita sampaikan. Baptisan adalah nggak penting gitu. Jadi sehingga semua, bukan semua, sebagian ya udahlah, kan memang bukan baptisan targetnya. Nah, bagaimana ini Pendeta? Lalu terakhir, apakah ada hubungan keselamatan kita dengan menginjil? Kalau tidak menginjil, tidak selamat, atau bagaimana Pendeta? Karena banyak sekarang kita lihat, ya keadaan anggota, ya yang penting ya sudah di dalam bahtera yang benar, dan terus melakukan yang baik, ya menginjil, ya biar aja yang menginjil. Bagaimana Pendeta kira-kira? Terima kasih. Ya. Jadi yang pertama, pekabaran harus dikabarkan, ya. Walaupun kita tahu bahwa sekarang kita adalah 23 juta, oke. Berhadapan dengan 7 miliar adalah satu jumlah yang kecil. Tetapi ternyata dampak daripada pekabaran kita ini cukup besar. Ya. Cukup banyak kepala negara yang Advent. Perdana Menteri dari Fiji, ya tempoh hari, artinya saya pernah mungkin sebutkan Perdana Menteri ataupun sekarang Perdana Menteri dari Papua Nugini juga ya. Kemudian artinya banyak juga pengaruh-pengaruh orang Advent yang sampai tiba di puncak pimpinan. Waktu saya ikut cruise pergi ke North England, ya langsung saya kenalkan Advent, ya dengan seorang persis makan bersama-sama, ya. Kemudian Advent langsung katakan, oh satu gereja dengan Ben Carson ya. Jadi kita dikenal ya oleh sebab ada juga orang besar. Jadi dan semua boleh katakan semua orang Amerika tahu bahwa Ben Carson adalah seorang Advent. Ya, yang duduk sebagai salah satu menteri daripada Donald Trump. Jadi semua penduduk Fiji kenal ya bahwa presidennya itu ya adalah Advent. Ya, sebab dia tidak malu-malu untuk katakan bahwa dia Advent. Ya. Dan beberapa negara seperti tempoh hari Antigua ya dia katakan tidak ada rapat hari Sabtu. Ya. Dan semua tahu bahkan Ratu England ya Elizabeth tidak bisa melantik dia pada hari Sabat sebab dia tidak bersedia dilantik. Jadi walaupun kecil tapi pengaruhnya besar ya. Dan pekabaran sekarang ini justru dengan adanya lockdown ya justru pekabaran bisa dikabarkan dengan internet seperti di Tiongkok itu begitu banyak sekali orang yang belajar firman Tuhan ya. Pada saat lockdown, melalui internet, melalui Zoom, dan sebagainya. Jadi, itu pekabaran harus dikabarkan. Ya. Tidak boleh mempunyai pandangan kalau orang tidak sedikit yang menerima tidak perlu untuk kabarkan. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Ya. Sebab perintah Tuhan itu adalah untuk kabarkan, ya, dan dengan teknologi dan dengan kuasa hujan akhir,
ada satu masa di mana dalam waktu singkat, mungkin 1 tahun pekerjaan bisa selesai. Iya, sampai kemana-mana. Itulah sebabnya orang itu sudah pintu kasihan tertutup, kemudian sebelum pintu kasihan tertutup, kemudian akhirnya masa berakhir, kemudian Yesus datang dan waktunya itu adalah sangat singkat. Ya, baik. Jadi tidak boleh berhenti dalam mengabarkan. Kemudian ditanyakan apakah ada hubungan dengan pengabaran Injil, ya, dengan keselamatan. Ya, hal yang kita harus tahu, ya, bahwa keselamatan hanyalah dengan anugerah Tuhan. Jangan ada orang yang merasa bahwa keselamatan oleh sebab usaha. Keselamatan juga bukan oleh sebab hari Sabat. Saya sudah pernah singgung, ya. Oh ya, sebelum ini ada muncul pertanyaan kalau tidak salah di PGSSI punya website, artinya WA group, ya, supaya dibahas khusus katanya tentang keselamatan oleh iman, ya. Oleh sebab ada orang yang merasa tidak puas bahwa keselamatan itu hanya oleh sebab kasih karunia, ya. Harus ada juga dengan usaha. Jadi akan dibahas, nanti kita akan umumkan juga di WA group ini. Baik. Kebenaran Kristus yang kita butuhkan, keselamatan itu hanyalah dengan kasih karunia. Namun, orang yang mempunyai keselamatan dalam Tuhan, dia akan selalu mengabarkan. Ya. Dan orang yang diselamatkan akan rindu mengabarkan keselamatan kepada orang lain. Mengapa? Kalau dikatakan apa hubungannya dengan keselamatan, ada sebuah kutipan dari The Desire of Ages, halaman 142, ya, yang berbunyi begini, ya, dalam bahasa Inggris, God could have reached His object in saving sinners without our aid. But in order for us to develop a character like Christ, we must participate in His work. Ya. Tuhan bisa selesaikan pekerjaannya tanpa pertolongan kita. Kalau perlu 1 malam semua kasih mimpi. Tuhan, artinya semua orang tahu Yesus akan datang. Ya. Gampang. Tetapi kenapa Tuhan tidak buat itu? Tuhan mau umatnya berpartisipasi. Sementara kita berpartisipasi melayani, kita membentuk tabiat Yesus. Dan yang kita akan bawa ke surga hanya tabiat Yesus. Tabiat itu adalah, ya, satu kebiasaan, satu tindakan yang kita selalu buat jadi kebiasaan. Setiap kebiasaan yang kita buat menjadi tabiat, ya. Jadi tabiat kasih itulah, kembali pekabaran terakhir itu adalah pekabaran kasih, ya, di mana kita mengasihi sesama manusia, kita akan suka untuk mengabarkan. Jadi jangan sampai berpikir, ya, orang tidak usah terima atau tidak, pokoknya mengabarkan. Kita perlu pekabaran, soal menerima atau tidak itu adalah urusan surga. Namun kita harus berusaha cukup kuat. Saya ada pelajaran khusus yang disebut, ya, making appeal, ya, bringing people to make decision, ya, membuat orang ambil keputusan. Ya. Jadi selalu kita harus berusaha sampai orang itu terima. Kalau sudah dibuat berbagai macam cara orang tidak mau terima, ya itu adalah pilihan dia. Tapi kita harus cukup memberikan pelajaran jelas. Kenapa kadang-kadang orang belum siap ambil keputusan? Pelajarannya belum jelas. Ya. Pelajarannya yang belum jelas, jadi kita hanya berikan selewat saja, ya, dan sebagainya. Ya. Harus jelas, ya. Tidak ada tanya-tanya di dalam pikiran, baru orang ambil keputusan yang cocok, yang tepat. Mudah-mudahan saya sudah berikan jawaban untuk 3 poin tadi, ya. Oke. Pendeta, ini waktunya sudah lewat 3 menit. Oh, sudah lewat, ya. Wah, masih tapi ada ini saya lihat Rolis sudah lama ini angkat tangan, ya. Iya. Dengan Saudara Dirjon Sitohang. Iya. Tapi kalau Saudara Dirjon sudah sempat pertanyaan dijawab tadi. Atau kita sempat ngomong-ngomong. Rolis gimana, Rolis? Ya, selamat malam Pendeta. Ya, selamat malam Rolis. Selamat sahabat. Selamat sahabat Tante Peggy. Aku mau tanya. Ya. Tadi kan aku dengar kita sekarang sudah memasuki pekabaran malaikat yang ketiga. Dan sebagai umat Advent kita kan pasti sudah banyak mendapatkan seminar-seminar tentang akhir zaman dan pekabaran ini, Pendeta.
Tetap yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah kita menghadapi masa kesusahan nanti sebagai umat Advent, sementara di tubuh umat Advent itu sendiri banyak pandangan-pandangan baru yang bertolak belakang dengan doktrin Advent. Sekadar informasi pendeta, saya ini kan dari keluarga timpang. Dari keluarga kecil, apa? Dari keluarga timpang. Oke. Jadi dari kecil itu keluarga timpang. Ya, tapi saya Advent dari kecil. Cuman Papa tidak pernah memaksa kita untuk pindah ke aliran lain. Dia selalu support. Cuman dulu dia pernah sempat bilang kayak gini. Mungkin dia curious about Advent. Jadi dia bilang kayak gini. Sepertinya agama kalian saja nanti yang akan masuk surga ya. Karena kalian dari jam 6 sore sampai 6 sore lagi besoknya, kalian bisa menghabiskan waktu begitu lama di gereja hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin hanya gereja kalian nanti masuk surga, mungkin gereja lain gak masuk surga. Papa pun gak masuk surga, kata Papa seperti itu. Tapi kita tuh gak pernah, ya, tapi kita nggak pernah mau membantah Papa. Kenapa? Karena Papa ini sangat diplomatis, walaupun dia berbeda, tapi dia memberikan kebebasan untuk istri dan anak-anaknya menjadi seorang Advent. Saya punya kerinduan juga pendeta Papa jadi Advent. Tapi saya melihat di dalam tubuh Advent itu sendiri terlalu banyak sesuatu yang tidak sesuai. Jadi saya takut untuk mengabarkan supaya Papa saya juga bisa selamat. Oke. Terima kasih. Jadi saya rasa poin yang sangat penting ialah bahwa kita memberikan suatu teladan yang baik. Ya. Kekristenan mengajar supaya kita menjadi garam dunia. Garam itu bisa memberikan ya rasa haus kepada orang. Ya. Jadi untuk Papa, ya sama-sama artinya ajak untuk berdoa atau katakan, Pak, kami doakan Papa. Ya. Kemudian tunjukkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Ya. Kalau soal hanya orang Advent saja yang masuk ke surga, itu adalah hak Tuhan. Sebab ada hal-hal yang kita tidak sangka waktu tiba di surga nanti, ya ada orang yang kita sangka masuk surga, tetapi tidak masuk surga. Tetapi ada orang yang kita pikir tidak akan masuk surga, tapi ada di surga. Dan kita akan rasa heran dengan diri kita sendiri. Ya, kenapa kita di surga? Tetapi yang jelas bahwa soal surga itu adalah soal karunia Tuhan. Namun kita harus tetap berusaha. Ya. Kami perlu artinya berusaha cukup lama. Saya masuk Advent tahun 64. Ya. Sesudah 1 tahun baru kakak saya masuk Advent. Ya, saya tidak tahu kalau dia masuk di WA ini sekarang. Sesudah itu adik saya, saya lihat adik saya di sini masuk tadi. Kemudian tunggu sampai 10 tahun baru bapak saya masuk Advent. Tunggu 20 tahun baru mama saya masuk Advent. Waktu akhirnya saya tanya sama mama saya, Ma, kenapa sekarang siap mama dibaptiskan? Apa jawab dia? Habis Kim Hua baik sekali. Maksudnya Kim Hua itu adalah istri saya. Istri saya ini, dia bilang istri saya baik sekali, makanya dia tertarik jadi Advent. Nah, jadi pengaruh kehidupan itu sangat penting sekali. Nah, tentang berbagai macam permasalahan di gereja, kita dapat mengerti bahwa banyak masalah di gereja. Itulah sebabnya kita perlu kebangunan rohani di dalam gereja. Ya. Dan masalah-masalah itu saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan banyaknya aliran. Ya. Seperti sekarang ini ada kelompok yang katakan tentang sabat lunar, ada yang masukkan Davidian, ada masuk Trinitas. Apakah itu yang dimaksudkan? Untuk itu kita tahu. Itulah sebabnya saya bersama dengan pendeta Ringo-Ringo, mungkin ada di sini pendeta Ringo-Ringo, ya, kita coba menolong, ya, untuk supaya orang mengerti akan kesalahan daripada ajaran-ajaran tersebut, ya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, ya, dari Davidian atau sabat lunar ataupun juga dari anti-trinitas, dan untuk kami sedepan akan muncul yang baru, yaitu pembahasan tentang ini present truth, ya, kelompok present truth, ya.
Jadi, tapi itu kelompok itu ya kecil-kecil saja. Yang mungkin jadi masalah di gereja kita adalah oleh sebab kadang-kadang terjadi pertengkaran ya, oleh sebab soal-soal kecil ya bertengkar ya, dan itu memberikan kesaksian seperti temannya daripada Rolis di sini ya, Silin ya, menyebabkan ya orang yang diundang ragu-ragu lagi datang ke gereja sebab melihat pertengkaran di dalam gereja ya. Tetapi mungkin mungkin di gereja yang lain yang dimaksudkan ya, beliau pernah klarifikasi itu bukan di gereja Cengkareng tetapi di gereja yang lain katanya. Oke. Baik. Jadi melihat orang bertengkar gimana gereja, orang harusnya kan kita mengasihi satu sama lain. Jadi gereja kita harus menunjukkan akan keramah tamahan. Gereja kita harus menunjukkan bahwa kita punya Kristus dalam rumah tangga dan juga di dalam jemaat. Jadi itu yang menyebabkan orang bisa merasa senang untuk datang di gereja kita. Ya. Jadi keramah tamahan yang dimaksudkan ialah mengundang orang, ya, adanya potluck dan ramah tamah lah. Kita tidak mau sama sekali ada pertengkaran di gereja. Berbeda pendapat, oke, tetapi kita masih bisa berhadapan dengan mengasihi satu sama lain. Oke? Baik, saya lihat, sudah lewat 10 menit Ibu Peggy ya. Tambahan pendeta, selamat malam. Boleh tambahkan? Terima kasih pendeta. Ya. Saya tambahkan. Ini Pak Simon ya? Simon. Pak Simon, karena waktunya sudah habis, boleh sedikit saja. 1 menit saja, boleh? Ya, silakan. Oke, jadi Pak Pendeta, saya Simon Kikhau kembali lagi. Terima kasih, selamat malam untuk Amerika. Selamat malam. Jadi begini, tadi saya ini punya anak-anak ini dulu di Kupang ya, Simon Kikhau. Betul, Om Kikhau anaknya, Simon. Iya. Jadi tadi saya ada dengar beberapa hal. Saya mau kutip dulu apa yang tadi disampaikan Pak Sitorus tadi. Saya melihat apa yang dikatakan Paulus di dalam Kisah 18 ayat 9, dia bilang jangan diam, teruslah beritakan Injil. Saudara-saudara, kita tidak boleh diam. Memang sesuatu yang harus kita sampaikan. Kadang-kadang kecewa karena tidak ada baptisan. Kok kenapa saya sudah beritakan Injil hasilnya tidak ada? Itu Petrus bilang jangan diam, terus beritakan Injil. Nah, bagaimana dengan tadi pertanyaan, apakah kita bisa selamat apa tidak ya? Saya mau coba melihat apa yang dikatakan Paulus sendiri dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Dia bilang, cilakalah kamu kalau tidak mengabarkan Injil. Saudara-saudara, ada kata cilaka, berarti ada sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau saya masuk di Yeskiel 3 ayat 17, dia bilang, aku telah menetapkan engkau sebagai penjaga umatku, saudara-saudara. Berat, kita orang Advent. Bukan orang Advent enak-enak. Kita cukup berat tanggung jawab ini. Ya, ayat 18 dia bilang, kalau tidak salah 18 atau 19 dia bilang, jika aku berbicara kepadamu, kamu sampaikan karena kamu adalah penjaga umatku. Ya, jika kamu sampaikan, ya, maka kamu akan, kalau dia dengar, kamu akan menyelamatkan nyawa orang itu dan kamu. Dan kalau kamu tidak menyampaikan, ya, maka aku akan minta pertanggungjawab daripada kamu. Jadi serba salah. Kita sampaikan, tetapi dia tidak mau mendengar, itu Tuhan bilang, itu dia bangsa yang keras kepala. Tetapi kalau kamu tidak sampaikan, aku akan minta pertanggungjawab kepadamu. Itu sebabnya Paulus bilang, silakan. Nah tadi, sebelumnya saya ada amati, ada omongan katanya, sudah sekian lama menyampaikan. Itu sebabnya saya ada lihat pendeta mengutip dari 2 Petrus 3 ya. Kalau tidak salah ayat 3 sampai 4. Saya punya bapak nih luar biasa. Kalau Pak Pendeta tahu ya, dia sangat luar biasa. Sampai kemana-mana dia menginjil. Dia sampai kita anak-anak pun diinjilin. Udah sampai ke cecenya. Ya, dia bilang Tuhan akan datang. Ternyata tidak. Nah inilah problem yang kita hadapi. Sehingga kita diejek-ejek. Ya, kata kamu Tuhan sudah mau datang. Ternyata tidak. Nah ini sesuatu yang menjadi dilema bagi umat Tuhan sekarang. Sehingga banyak yang kecewa. Tapi Tuhan bilang apa? Ya, kesabaran Tuhan ini supaya kita selamat di ayat 9-nya. Ya, ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4 sangat jelas. Oke. Nah, terima kasih Saudara Simon. Ya. Sudah 4 menit tadi. Rencananya 1 menit sudah jadi 4 menit ya. Okay. Anyway, terima kasih. Saya lihat sudah seperti bapaknya ini sekarang ya. Simon sudah seperti bapaknya, hafal ayat-ayat itu. Jadi di dalam
prinsipnya adalah begini, keselamatan hanya oleh sebab Yesus Kristus saja, dan mereka yang sudah selamat, dia akan selalu untuk mengabarkan ya keselamatan kepada orang lain. Oke, terima kasih banyak, Saudara Simon Kiko. Ya. Terima kasih. Pak Dirjan Sitohang, maaf ya, bisa disambung ke minggu depan ya, karena waktunya sudah habis. Boleh, Pak? Saya hanya mempertegas sedikit pengertian saya dari pemaparan Pak Kuntarap tadi. Ya. Jadi dari timetable yang Pak Kuntarap tunjukkan itu, bahwa pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga itu bukan estafet, tetapi apakah itu paralel run atau dititipkan ke malaikat berikutnya? Pekabaran-pekabaran itu. Nah, kira-kira begitu. Dimulai dengan estafet, diteruskan akhirnya sekarang tiga-tiganya sama-sama. Paralel run berarti tiga-tiga mereka. Iya, berjalan. Oke. Terima kasih. Ibu Peggy, rupanya sudah tambah sekarang jadi 845, jadi lebih panjang. Oke, terima kasih untuk semua perhatiannya. Silakan bisa ditutup. Pendeta. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Peggy. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan tutup pertemuan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Dan sekali lagi, bahan Pendeta Kuntaraf ini akan kami bagikan melalui WhatsApp grup PGSSI. Jadi ditunggu di WhatsApp grup PGSSI. Nah, Pendeta Rindu Hutapea, jangan bosan-bosan Pendeta. Boleh tutup dengan doa Pendeta. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, hati kami bersuka cita oleh karena kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari melalui hamba Tuhan Pendeta Kuntarap. Pelajaran sekolah sahabat ini mengajarkan kami supaya orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan memiliki pekabaran yang khusus. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu dan iman kami kuat dan kami menjadi saksi-saksi-Mu untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Saat Tuhan memberikan kami kecurahan Roh Kudus, Roh Kudus akan menuntun kami. Roh Kudus akan menguasai hidup kami. Roh Kudus akan membakar akan semangat kami. Sehingga kami Tuhan dipakai oleh Tuhan memasyurkan nama-Mu, memberitakan kabar Injil, kabar yang baik ini yang perlu kami beritakan. Pakailah kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan, semua yang sudah mendengarkan pelajaran ini. Tuhan, hamba berdoa dengan sungguh-sungguh. Biarlah kuasa sorga turun atas kami, sehingga kami dituntun melakukan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu, dan Tuhan segera datang. Berkati hamba Tuhan Pendeta Kuntarap yang sudah memberikan pelajaran ini. Berkati juga Ibu Peggy yang sudah memberikan pelayanan. Kami semuanya Tuhan diberkati oleh-Mu, karena hamba memohon dengan sungguh-sungguh di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 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 Terima kasih. Bye-bye semuanya. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati, sehat selalu. Semuanya. Selamat belajar. Tuhan berkati. Dipenuhi kuasa Tuhan. Terima kasih, Bu Roli. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati, sehat selalu. Terima kasih.